Oke, kelihatan belum slide-nya, guys? Halo? Udah Kak, Oh, oke. Oke, kita langsung mulai aja. Jadi di sini malam ini bakalan bahas soal UTS tahun lalu banget, yaitu tahun 2023. Dan ini disusun dari tim Asdos Makroekonomi Islam. Terus disclaimer dulu, kalau jawaban ini tuh sumbernya tuh hanya dari kami, dari gue sama Eza, dari Asdos Makrois. Jadi ambilnya menurut kalian benar dan cari jawaban lain kalau menurut kalian salah. Ya, kita langsung aja ke nomor satu. Yang pertama, soalnya itu dari sistem ekonomi. Jadi, rancang bangun ekonomi Islam kan terdiri dari 4 fitur. Nah, meliputi dari keadilan sosial, terus ada eliminasi riba, peran aktif negara, dan resharing. Nah, setujukah Anda dengan pernyataan di atas dan jabarkan jawaban Anda dengan mengacu kepada detail penjelasan isu dan juga urgensi alasan dari masing-masing fitur. Jadi yang pertama itu kita mulai dari yang fitur keadilan sosial. Nah, kita jawabannya setuju ya, karena dari uh, isu keadilan sosial sendiri, 10% penduduk dunia yang terkaya itu memiliki 76% dari seluruh kekayaan, di mana hal ini mengindikasikan bahwa sebenarnya keadilan di dunia itu belum adil. Jadi belum adanya distribusi pendapatan yang merata. Padahal keadilan sosial ini sangat penting untuk menciptakan stabilitas sosial dan mengurangi kesenjangan antara orang kaya dan orang miskin. Jadi fitur si keadilan sosial ini penting ya. Nah, nanti kalian jawabnya bisa dielaborasiin aja. Jadi mengacu pada isu sekarang kan ketimpangan kan tinggi ya di dunia. Jadi kenapa si keadilan sosial penting ya? Karena saat ini isu ketimpangan dan keadilan tuh masih masih ada di dunia ini gitu. Yang kedua itu dari eliminasi riba. Nah, jadi isunya itu krisis keuangan global itu salah satu yang terjadi karena adanya riba ya. Krisis keuangan global tahun 2008 itu kan karena adanya derivatif dari si KPR itu kan. Nah, jadi salah satu penyebab krisis kan riba. Nah, oleh karena itu Islam itu melarang riba karena riba ini kenapa dilarang riba yaitu untuk menciptakan si sistem keuangan yang lebih adil dan berkelanjutan gitu. Jadi nanti kembali lagi kalian elaborasiin aja dengan kata-kata kalian dan yang penting tuh ada isu mengenai si fitur itu sendiri sama urgensi kenapa riba dilarang. Nah, kenapa riba dilarang? Salah satu yang udah dijelasin terus-menerus ya, mungkin karena dengan adanya riba itu berdampak salah satunya kepada sektor finansial yang lebih besar. Bentar. Yang menjadi tidak seimbang ya kan sama real sektornya sehingga membuat ketidakstabilan ekonomi gitu. Nanti kalian jelasin aja. Terus yang ketiga ada peran aktif negara di mana negara ini sangat berpengaruh terhadap kondisi ekonomi masyarakatnya gitu ya. Karena negara ini menjadi kendaraan utama buat menerapkan sistem syariah yang ada di ekonomi dan peran negara itu sangat penting karena negara itu memiliki tujuan yang diantaranya untuk membuat akses yang sama terhadap sumber daya alam dan mata pencaharian. Kan negara yang mengatur nih sumber daya alamnya mau dikelola seperti apa. Nah, itu salah satu fungsi negara. Yang kedua itu negara itu harus mengatur bahwa setiap orang di negaranya itu punya kesempatan yang sama, termasuk dari pendidikannya, terus keterampilannya, teknologi, dan memanfaatkan sumber daya tersebut untuk keperluan maslahah ya, keperluan masyarakatnya. Terus yang ketiga itu fungsi negara sangat penting karena untuk
pengawasan pasar sehingga terjadi keadilan dalam pertukaran yang ada di pasar gitu. Terus yang keempat, memastikan transfer hak mereka yang kurang mampu sesuai dengan aturan syariah. Jadi negara kan juga bisa mengatur mengenai kebijakan-kebijakan yang untuk meredistribusi pendapatan kan. Salah satunya ya pajak gitu-gitu. Terus yang kelima, memastikan keadilan distributif dilakukan kepada generasi penerus melalui pelaksanaan hukum waris. Nah, selanjutnya itu fitur resharing ya. Jadi di sini resharing itu rancang bangun ekonomi, salah satu rancang bangun ekonomi Islam. Karena di resharing ini menekankan bahwa pentingnya berbagi risiko, di mana tidak hanya satu pihak saja yang terkena dampak dari misal kerugian atas suatu usaha, tapi adanya bagi risiko. Kalau misal kalau misal bunga kan hanya salah satu aja kan, karena si misal nih pinjam duit tuh si dia aja yang nanggung risikonya karena kan dia bayar bunga gitu kan. Tapi kalau resharing yaitu dengan sistem kalau misal untung dibagi bersama, rugi ditanggung bersama. Nah, ini bisa mendorong keadilan dan tanggung jawab dari pihak-pihak yang terlibat. Nah, misalnya dalam sistem perbankan Islam kan bank ini tidak hanya memberikan keuntungan kepada si pemilik modal, tapi juga kalau misal ada kerugian, maka akan berbagi risiko juga kan dengan nasabah. Nah, resharing ini juga dapat mengurangi ketidakpastian dalam meningkatkan stabilitas si sistem keuangan, yang akhirnya nanti akan mendorong pertumbuhan ekonominya itu menjadi lebih inklusif gitu. Nah, jadi ini dari PPT juga ada fitur ekonomi Islam. Terus kita lanjut ke soal nomor 2. Nomor 1 tuh masih materi ya. Belum ada yang ada grafik-grafiknya gitu. Oke, kita ke nomor 2. Soalnya, I went to the west and saw Islam but no Muslim. I got back to the east and saw Muslim but no Islam. Jadi, apakah Anda setuju dengan pertanyaan di atas? Nah, jelaskan dengan merefer kepada indikator ekonomi makro yang ditinjau dalam perspektif Islam, meliputi ada GDP growth, inflasi, pengangguran, kebahagiaan, dan akses pendidikan, kesehatan, serta institusi kenegaraan di negara OKI. Oke, bentar. Oke. Jadi, apakah kamu setuju dengan pertanyaan di sini? Ini kan pernyataannya itu lebih ke mengkritik ya. Maksudnya kalau misal pertanyaan itu kritik terhadap perilaku umat muslim di beberapa negara mayoritas muslim, yang salah satunya itu OKI, Organisasi Kerjasama Islam, bahwa di negara-negara ini tuh malah kurang mencerminkan nilai-nilai Islam dibandingkan beberapa negara yang ada di barat. Nah, jadi kita mulai dari satu-satu penjelasannya dari GDP growth. Nah, cara menjelaskannya, jadi pertama dari data dulu bahwa pernyataan ini tuh benar kita setuju dengan pernyataan ini karena di bukti kenyataannya dari pertumbuhan PDB sepanjang tahun di Uni Eropa ini mencapai titik tertinggi sepanjang 6% pada tahun 2021. Nah, Eropa ini karena PDB-nya yang tinggi menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi di sana itu lebih stabil dan lebih tinggi, yang di sana juga lebih menerapkan prinsip-prinsip ekonomi seperti keadilan, transparansi, dan pemerintahannya itu yang menerapkan nilai Islam dalam artian bukan kayak mereka negara Islam, tapi pejabat di sana itu tidak korupsi, terus lalu di sana juga
eh, pengaturan pemerintahnya itu baik-baik aja, belum tidak banyak konflik yang membuat kondisi ekonomi di sana ini lebih stabil gitu. Nah, kedua dari segi inflasi, jadi Swedia ini eh, gue contoh Swedia ya. Jadi nanti kalian bisa pilih aja negara di Eropa yang terus dibandingin sama negara OKI dari masing-masing indikatornya. Terus yang kedua, Swedia juga memiliki tingkat inflasi yang relatif rendah dan stabil dibandingkan dengan gue ambil contoh di sini Pakistan, salah satu negara OKI tapi masih fluktuasi inflasinya itu masih tinggi hingga hari ini, di mana Pakistan ini mengalami peningkatan pada tahun 2016 sampai 2019, Pakistan ini mengalami peningkatan level inflasi, bahkan menyentuh level 10,5%. Nah, hal ini karena Pakistan itu masih banyak mengimpor bahan pangan dan energi, sehingga kenaikan dolar AS ini sangat berpengaruh terhadap inflasi. Berpengaruh. Jadi nanti cara jawab pertanyaan ini itu by data atau dibandingin aja ya di negara barat sama negara OKI. Kenyataannya dari masing-masing indikatornya tuh bagaimana gitu. Selanjutnya ya tingkat pengangguran di banyak negara OKI. Pada kenyataannya tingkat pengangguran di banyak negara OKI itu masih cukup tinggi. Misalnya si Sudan yang mengalami krisis ekonomi yang berkepanjangan karena ketidakstabilan politik dan konflik internal dengan tingkat pengangguran yang lebih dari 25%. Sementara di negara-negara barat tingkat penganggurannya itu seringkali lebih rendah karena sistem ekonomi mereka itu lebih efisien dan terencana. Jadi ini bukan bilang ekonomi Islam atau konvensional ya, tapi sistem di negara itu. Jadi negara seperti Jerman dan Kanada misalnya itu juga memiliki pengangguran yang lebih rendah dibandingkan negara-negara oke. Yang gue kasih contoh di sini dibandingkan dengan Pakistan. Terus ada negara-negara Skandinavia seperti Finlandia dan Denmark yang indeks kebahagiaannya itu selalu berada di tingkat atas. Nah, hal ini mencerminkan bahwa si sistem sosial di sana tuh lebih adil dan masyarakatnya tuh lebih sejahtera. Sementara di banyak negara oke, beberapa itu masih mengalami konflik dan kemiskinan karena ketidakstabilan politik sehingga sering menurunkan tingkat kebahagiaan masyarakatnya. Yang selanjutnya itu dari segi akses pendidikan dan akses kesehatan. Dimana di banyak negara oke, akses pendidikan dan kesehatannya itu masih terbatas dan tidak merata. Sedangkan sistem pendidikan dan akses kesehatan di Eropa ini lebih inklusif. Bahkan salah satunya negara-negara Eropa ini memiliki layanan kesehatan yang universal dan sistem pendidikan yang berkualitas. Dan hal ini memungkinkan masyarakatnya itu mendapat layanan publik yang layak. Contohnya misal di Finlandia lagi, kayak di sana kan mungkin pajaknya tinggi, tapi untuk kebutuhan pelayanan publiknya di sana udah sangat bagus. Bahkan di sana kesehatan kan juga gratis kan. Jadi di pertanyaan nomor 2 itu intinya dijelasin dan dibandingkan per masing-masing indikator dari segi GDP growth, inflasi, pengangguran, kebahagiaan, akses pendidikan, kesehatan, sama institusi kenegaraan negara dibandingkan antara negara barat dan negara oki. Dan dibandingkan dengan kenyataan di aslinya gitu ya. Oke. Nah, sebenarnya prinsip Islam kan menekankan tata kelola yang adil dan transparan, di mana kita tahu bahwa salah satu tujuan ekonomi Islam ya untuk keadilan dan maslahah gitu kan. Nah, tapi pada kenyataannya banyak di negara-negara yang organisasi kerjasama Islam itu menghadapi masalah institusional seperti korupsi, terus pemerintahan yang tidak efektif, tidak amanah gitu ya. Jadi negara-negara misalnya seperti Suriah dan Afghanistan itu memiliki indeks korupsi yang tinggi dan kelemahan dalam si institusi kenegaraannya. Sementara di negara-negara barat itu sudah memiliki institusi
pemerintahan yang lebih transparan dan tingkat korupsinya itu lebih rendah serta institusi kenegaraannya itu yang lebih kuat. Nah, jadi meskipun negara barat ini tidak secara formal sudah menerapkan hukum Islam ya, tapi mereka itu berhasil menciptakan masyarakat yang selaras dengan prinsip atau inti Islam seperti keadilan. Nah, sebaliknya, si negara-negara OK ini masih menghadapi tantangan besar dalam menerapkan prinsip-prinsip ini, karena faktor-faktor seperti salah satunya korupsi, terus adanya konflik, ketidakstabilan politik, ketimpangan ekonomi, dan akses yang akses yang terbatas terhadap pendidikan serta layanan publik. Jadi, sini dilihat lagi bahwa sebenarnya walaupun OKI itu organisasi kerjasama Islam yang mayoritas masyarakatnya itu Muslim, tapi orang-orang di sana itu belum sepenuhnya menerapkan prinsip Islam, belum apa ya orang-orang atau pejabatnya itu masih banyak yang korupsi, di mana hal ini kan tidak mencerminkan prinsip Islamnya gitu. Oke, selanjutnya kita ke soal nomor 3. Nah, soal nomor 3, bagaimana pengaruh kebijakan berbasis bunga terhadap agregat demand? Hintnya membandingkan kurva IS setelah berasumsi bahwa agregat privat spending sama dengan sum of consumption dan investment. Oke, kita ke pertanyaan A dulu. Nah, jadi kita mulai dari segi konsumsi sama investasi ya. Ketika si tingkat suku bunga naik, ketika R naik, orang kan cenderung lebih banyak menabung. Karena kita anggap bunga itu sebagai imbal hasil ya. Jadi sehingga dapat mengurangi konsumsi saat ini. Nah, sebaliknya jika suku bunga turun, konsumsi itu akan cenderung meningkat. R turun, konsumsi itu akan cenderung meningkat. Karena orang akan lebih terdorong untuk membelanjakannya daripada saving. Nah, sekarang ke investasi. Jadi, ketika si R naik, maka R kan sebagai biaya pinjaman kan bagi perusahaan. Nah, kalau R naik berarti kan biaya pinjaman bagi perusahaan itu kan meningkat. Sehingga investasinya itu akan turun. Nah, sebaliknya, ketika suku bunganya itu turun, maka investasinya itu akan cenderung naik. Karena kan biaya pinjamannya itu lebih rendah. Tuh. Terus kita ke kurva ISLM. Nah, model ISLM, jadi ketika suku bunga ini R-nya itu tinggi, R di sini itu tinggi, yang merah ini, maka akan menyebabkan kurva CIS-nya itu menjadi lebih curam, yang mengindikasikan bahwa investasinya itu lebih rendah daripada tingkat output. Nah, jadi grafik hubungan antara tingkat suku bunga dan investasi ini kan negatif. Sehingga artinya ketika suku bunga naik, nih R naik, I-nya naik, jadi I naik dari I1 ke I2, yang tadinya di A aksen ke A. Kan? Jadi ketika suku bunga naik, maka investasinya itu akan turun dan outputnya itu turun gitu. Nah, ini kurva IS-nya. Mungkin bakalan gue gambar ulang. Jadi kurva IS itu geser ke kanan. IS aksen, pakai aksen aja deh. Terus ini R-nya kan naik kan. Kurva IS geser ke kanan dan
Ini jadi kurva S kan menggambarkan kombinasi si tingkat suku bunga atau si R ini sama si output kan. Nah, jika kita berasumsi bahwa si pengeluaran swasta agregat ini sama dengan jumlah konsumsi dan investasi, maka penurunan suku bunga ini, bentar ini turun. Penurunan suku bunga ini akan menggeser kurva IS ke kanan. Hal ini menunjukkan bahwa pada setiap tingkat pendapatan, tingkat suku bunga yang rendah ini akan memicu peningkatan permintaan agregat. Nah, jadi akan ada kenaikan pendapatan dari Y1 ke Y2 itu. Oke, ini kurvanya. Kita ke pertanyaan. Kalau misal ada yang mau ditanyain, boleh dipotong aja ya, guys. Oke, kita ke pertanyaan selanjutnya. Dalam konteks dampak multiplier, jelaskan dan jabarkan mengapa perubahan pendapatan tidak berdampak kepada perubahan pengeluaran. Bentar, gue baca dulu. Dalam konteks dampak multiplier ini, jelaskan dan jabarkan mengapa perubahan pendapatan tidak berdampak kepada perubahan pengeluaran. Nah, teori multipliernya kan pengeluaran memiliki efek berantai. Kalau multiplier kan berarti memiliki efek berantai, kan? Nah, secara umum ketika si pengeluarannya meningkat, maka akan meningkatkan pendapatan. Yang pada gilirannya nanti akan memicu pengeluaran lebih lanjut dan itu akan menciptakan efek yang berlipat atau multiplier efek. Nah, tapi ada situasi di mana perubahan pendapatan ini tidak berdampak signifikan terhadap perubahan pengeluaran. Nah, ini kenapa? Yang pertama itu karena kecenderungan mengkonsumsi atau MPC, jika MPC rendah. Jadi ketika si MPC-nya rendah, artinya sebagian besar tambahan pendapatan itu malah akan ditabung daripada dikonsumsi. Jadi orang itu tuh akan lebih milih menabung, saving, daripada konsumsi. Nah, hal ini akan memberikan dampak multiplier yang akan lebih kecil gitu. Yang kedua, ketika dari segi tingkat utang. Jadi ketika tingkat utang masyarakatnya ini sudah tinggi, maka tambahan pendapatan mungkin akan digunakan untuk membayar utang daripada untuk konsumsi. Kalau misal orang itu punya utang ya, terus dia ada pendapatan, tapi orang itu punya utang, maka dia akan memilih bayar utang dulu daripada konsumsi. Yang ketiga, ketika adanya keterbatasan kapasitas produksi, di mana jika ekonomi berada atau mendekati kapasitas yang penuh, maka permintaan pendapatan agregat melalui multiplier ini nggak akan berdampak besar kepada output atau pengeluaran lebih lanjut. Hal ini karena si kapasitas produksinya itu udah mendekati batasnya. Jadi, walaupun ada tambahan pengeluaran, ini tuh tidak akan mendorong peningkatan produksi, melainkan malah bisa meningkatkan inflasi. Jadi, misal orang produksi udah sampai batas akhir gitu ya. Terus ada ketika si pendapatan orang-orang ini tambah banyak,
Maka karena produksinya itu udah mendekati kapasitas penuh dan udah batas kan produksinya udah segitu aja. Jadi berarti malah nggak berpengaruh terhadap pengeluaran pendapatan orang itu. Yang ada malah karena barangnya terbatas dan orang yang minta mungkin banyak, bisa terjadi inflasi gitu. Oke, selanjutnya kita ke nomor 4. Bentar, gue minum dulu. Nah, jadi di nomor 4 ini, ilustrasikan dampak zakat dibandingkan pajak terhadap agregat output. Di sini aja ya. Jadi, dampak pertama dari si zakatnya dulu. Jadi ketika adanya zakat, ini kan akan berdampak konsumsinya kan naik kan. Secara langsung zakat itu akan meningkatkan dari konsumsi, di mana akan zakat nggak di sini. Zakat itu akan meningkatkan konsumsi. Nah, yang akan mendorong permintaan agregat itu naik. Dan berpotensi mendorong ketika permintaan agregat itu naik, berpotensi mendorong outputnya itu juga akan tinggi. Output naik. Jadi kalau zakat tuh kurvanya ZZ. Bentar. Biru dah. Kurvanya tuh kalau naik. Yang awalnya tuh di sini akan naik ke sini. Yang awalnya di Y akan naik ke Y aksen. Ini zakat ya. Kalau pajak, nah kalau pajak, bentar. Pajak kan diambil dari orang yang akan menyebabkan pendapatan orang itu kan berkurang kan. Karena kan C kan diminta. Jadi pendapatan orang itu kan berkurang. Maka konsumsi orang itu, konsumsi kan dipengaruhi ya sama T. Ketika ada pajak, pendapatan berkurang. Pendapatan terus juga menyebabkan C-nya turun juga kan. Ini akan mengurangi konsumsi dan investasi yang menyebabkan adanya penurunan permintaan agregat dalam jangka pendek. Kita lagi ngomongin dalam jangka pendek ya. Jadi kalau tadi zakat tuh ningkatin si output, nah beda kalau zakat dia bakalan menurunkan si output. Dari ZZ di sini ke
ZZ aksen. Mana yang awalnya outputnya tuh? Ini kan output. Ini demand. Tadinya outputnya tuh di sini. Ya, terus jadi ke sini, turun. Tuh. Ilustrasikan dampak zakat dibandingkan pajak terhadap agregat output. Oke. Jadi ini perbandingannya ya. Mungkin ntar gue bikin lebih rapi. Aduh, nggak bisa. Jadi intinya kalau misal si zakat dia akan meningkatkan output, tapi kalau pajak dia akan menurunkan si output itu gitu. Nah, selanjutnya kita ke pertanyaan yang B. Jelaskan pro kontra zakat produktif dan dampaknya kepada perekonomian. Bentar. Pro kontra. There she comes. There she comes again. Bentar. Yang pertama, mungkin kita dari sisi pro dulu. Terus siapa yang bocor, guys? Oke. Yang pertama, pro zakat produktif itu bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi ya. Bentar. Nanti gue bikin catatan yang lebih jelas deh. Jadi zakat produktif kan itu artinya zakatnya kan nggak langsung dikonsumsi. Maksud zakat itu diinvestasiin atau diputar lagi biar untungnya lebih besar. Nah, ini bisa meningkatkan si nanti investasi. Terus ya kaitannya ya adanya pertumbuhan ekonomi karena meningkatkan investasi itu juga akan meningkatkan produksi sama konsumsi. Yang kedua, bisa meningkatkan penciptaan lapangan pekerjaan. Dimana balik lagi kalau misalnya zakatnya itu nggak langsung dikonsumsi alias buat investasi, otomatis akan ada kegiatan produksi yang kegiatan produksi ini kan butuh orang kan, eh, butuh labornya, jadi akan meningkatkan lapangan pekerjaan. Yang ketiga itu bisa meningkatkan kemandirian
ekonomi, di mana zakat ini zakat yang produktif misalnya untuk investasi si UMKM karena skupnya masih kecil kan. Nah, ini bisa untuk membangun bisnis dan bisa bangun bisnis UMKM-nya kan dan bisa meningkatkan UMKM-nya itu jadi lebih mandiri serta akan ada pengembangan dari sektor-sektor usaha yang kecil. Sebenarnya masih banyak lagi, jadi nanti bisa di logika aja. Terus gue mau ke kontranya. Nah, kalau kontranya, kalau zakat itu kan sebenarnya sudah ada aturannya kan. Hanya ada beberapa golongan yang bisa menerima zakat. Jadi kontranya sebenarnya zakat ya nggak boleh buat produktif karena dalam Al-Qur'an dalam Islam udah ada aturannya untuk siapa saja orang-orang yang berhak menerima zakat. Itu dari segi si prinsip Islamnya. Selain itu, kalau misal zakatnya nih buat produktif, otomatis kalau misal dia buat investasi ya, walaupun misal buat investasinya misalnya usaha buat UMKM, kan ada risiko kegagalan usahanya kan. Kalau misal udah kegagalan, kalau misal si zakatnya itu buat usaha tapi misal usahanya gagal, nah ini kan kita nggak tahu usaha itu tuh bakalan berhasil atau enggak. Jadi kontranya ini adanya risiko kegagalan usaha yang bisa terjadi ketika zakat itu untuk produktif. Terus yang selanjutnya itu ada adanya peluang penyalahgunaan si zakatnya. Jadi buat produktif kan berarti yang tadinya zakat itu hanya untuk beberapa golongan kan penerimanya. Ketika ada zakat itu produktif, itu bisa jadi karena nggak ada pengawasan yang memadai, zakat itu bisa disalurkan secara semena-mena atau adanya penyalahgunaan zakat gitu yang bisa merugikan dan esensi dari zakat itu yang untuk distribusi pendapatan itu bisa tidak ada, maksudnya tidak tercapai gitu. Terus kan karena dalam Islam zakat tuh udah ada aturannya sendiri, zakat tuh sebenarnya boleh buat yang produktif. Tapi kalau misal dalam Islam yang boleh buat produktif itu ada mekanisme sendiri yaitu adalah wakaf. Nah, selanjutnya kita ke nomor 5. Kebijakan ekonomi. Nah, jumlah orang kaya di negara bernama Madani terus meningkat signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Seperti dilaporkan oleh BPS, rasio orang kaya per populasi itu meningkat dari 30% menjadi 50% hanya dalam jangka waktu 5 tahun. Nah, di negara yang penduduknya memiliki tingkat religiusitas rendah ini memang mengalami kenaikan jumlah orang kaya. Hal ini sejalan dengan stabilitas kondisi sosial, sehingga memicu kenaikan aktivitas keuangan komersial yang selanjutnya memberikan tingkat keuntungan signifikan bagi para investor. Nah, pada sisi
lain, pemerintah itu sedang berencana untuk melakukan berbagai macam kebijakan ekonomi di berbagai sektor, tidak terbatas hanya pada pengembangan prasarana dan infrastruktur publik. Nah, kebijakan tersebut diperlukan mengingat negara madani saat ini masih dalam tahap awal kegiatan pembangunan. Namun, negara membutuhkan dukungan pendanaan yang cukup besar, mengingat adanya keterbatasan anggaran yang dimiliki. Tadi kata kuncinya orangnya yang kaya meningkat ya. Rasio. Terus, menurut Anda, kebijakan ekonomi Islam apa yang dapat dilakukan oleh pemerintah Madani? Jelaskan dengan mengurutkan secara prioritas berbagai instrumen kebijakan dengan alasannya masing-masing. Oke, jadi kita ke hintnya dulu nih. Jadi di sini jumlah orang kaya di negara Madani itu terus meningkat signifikan beberapa tahun terakhir. Nah, karena orang kayanya meningkat, terus si negaranya ini tuh butuh butuh dana, ya kan, untuk pembangunan. Kebijakan ekonomi apa yang bisa dilakukan? Oke, kita ke berdasarkan porsi hasil kita ke ini investasi. Kan ada N, ZA, ZP sama U ini ya, di mana N ini si SI per SF. SI itu porsi hasil investor atau lembaga keuangan, SF itu porsi hasil pengguna dana. Nah, si ZA ini kan zakat rate atas aset yang tidak produktif. Nah, ZP itu rate zakat atas keuntungan investasi, dan N itu adalah hubungannya negatif dengan si I-nya. Oke. Jadi yang pertama, tujuannya itu untuk pertumbuhan ekonomi, stabilitas kondisi sosialnya, untuk stabilitas kondisi sosial, tapi karena kekurangan pendanaan, maka yang bisa dilakukan yang pertama itu bisa dengan sukuk. Jadi kan intinya ini si negaranya butuh dana, nah duitnya itu dari mana gitu kan. Yang pertama bisa sukuk. Jadi sukuk kan adanya menawarkan adanya pembiayaan yang adil, di mana pendapatan pendapatan yang diperoleh dari sukuk itu diperoleh dari keuntungan proyek kan, dimana ada asetnya. Sukuk itu kan ada asetnya, bukan cuman perdagangan bunga atau uang. Nah, dengan return yang cukup kompetitif, apalagi di era perkembangan saat ini, investor bisa tertarik untuk membeli sukuk. Walaupun dengan, nah ini tadi itu ada hintnya, religiusitasnya itu masih rendah. Mana tadi? Nih ya, religiusitasnya itu masih rendah. Jadi kalau misalnya religiusitasnya tinggi, mungkin bisa langsung dengan zakat. Kan. Tapi kalau ini religiusitasnya itu masih rendah, salah satu yang bisa ditawarkan ya sukuk. Karena kan sukuk ada asetnya dan dia ada keuntungannya. Tapi keuntungan itu tuh bukan bentuk bunga, tapi keuntungan karena proyeknya. Jadi penerbitan sukuk untuk proyek infrastruktur pada akhirnya itu bisa bermanfaat untuk masyarakat dan meningkatkan keadilan sosial gitu. Jadi dari dana yang sukuk ini tadi buat bangun sarana dan prasarana atau infrastruktur yang bisa buat kepentingan maslahat, di sisi lain orang yang investasi juga akan dapat keuntungan, dan keuntungan itu bukan dari bunga tetapi dari proyek. Oke, prioritas kedua, jadi prioritas pertama itu bukan langsung zakat ya, karena religiusitasnya masih rendah. Terus prioritas kedua itu ada dana sosial, yakni ada zakat dan wakaf. Di mana zakat dan wakaf ini kan berfungsi untuk mengurangi kesenjangan dan mendistribusikan kekayaan secara merata kan. Jadi dengan adanya zakat dan wakaf,
maka akan bisa berdampak kepada banyak orang. Tuh. Terus dengan adanya wakaf, maka tujuan tadi mendorong pembangunan infrastruktur itu bisa, karena kan wakaf bisa buat bangun rumah sakit, sekolah, dan ini bisa juga menjadi solusi jangka panjang tanpa mengorbankan sumber daya fiskal. Oke, prioritas ketiga itu ada Islamic microfinancing. Jadi mendorong adanya pembiayaan berbasis bagi hasil seperti mudharabah dan musyarakah. Nah, ini dapat digunakan untuk mendukung usaha-usaha kecil seperti UMKM kecil, dan di ujungnya nanti akan meningkatkan pertumbuhan ekonominya. Selanjutnya itu prioritas keempat itu rate zakat dan iuran atas aset tidak produktif. Rate zakat atas iuran aset tidak produktif ini mendorong masyarakat buat melakukan kegiatan investasi dan ujungnya nanti akan memajukan pertumbuhan ekonomi. Jadi ketika si masyarakat ini punya duit, tapi duit itu tuh ditabung, diam, dia kan akan kena penalti atas harta yang tidak produktif. Nah, dengan adanya zakat, maka akan mendorong orang ini untuk melakukan investasi, kan? Nah, investasi ini nantinya akan memajukan pertumbuhan ekonomi gitu. Selanjutnya, prioritas kelima itu adanya sistem pajak progresif yang berdasarkan prinsip keadilan. Jadi kan pajak ada pajak tetap dan pajak progresif. Nah, jadi dengan meningkatnya, tadi kan dijelaskan bahwa kekayaan di negara madani ini kan terus meningkat. Nah, oleh karena itu, sistem pajak progresif ini bisa membantu mengumpulkan dana tambahan tanpa memberatkan golongan menengah ke bawah. Nah, hal ini juga bisa memastikan bahwa adanya pendistribusian beban fiskalnya itu lebih adil, karena masyarakat yang kaya nantinya itu akan membayar pajak yang lebih besar daripada masyarakat yang menengah ke bawah gitu. Oke, selanjutnya kita ke nomor 6 ya. Nomor 6 itu keseimbangan jangka menengah. Jadi, soalnya ekonomi makro pada jangka pendek mengasumsikan perubahan keseimbangan terjadi akibat pengaruh permintaan pada pasar barang dan jasa maupun permintaan pasar uang. Nah, namun pada jangka menengah, ditandain dulu, mulai masuk pengaruh sektor penawaran produksi sehingga terjadi kekakuan tingkat harga tidak terjadi lagi. Nah, jika pada perekonomian Islami dengan mekanisme resharing telah diterapkan, apa yang terjadi pada output ketika tingkat harga turun? Ketika P turun, nah, ilustrasikan pula perubahan tersebut pada kurva keseimbangan ekonomi. Oke. Jadi, kan tadi dalam jangka pendek, penurunan harga itu akan membuat permintaan barangnya itu naik. Ya kan? Karena kalau misal P turun, kan demand-nya naik kan. Dan otomatis penawaran barangnya akan turun. Jadi ini gambar kurvanya. Ketika P turun, tadi kan awalnya kita di titik P1 kan. Di titik ini. Terus P-nya tuh turun. Maka P-nya tuh di sini kan. Jadinya tadinya tuh demand-nya di sini, berubah demand-nya jadi ke sini. Jadi gini. Key demand-nya di sini, tapi key supply-nya tuh di sini.
Otomatis apa kalau misal key demand lebih gede daripada key supply? Akan terjadi kelangkaan, kan? Karena akan membuat si penawar permintaannya itu jadi lebih tuh. Si demand-nya itu jadi berlebihan. Padahal penawarannya tuh di sini. Tuh. Jadi output outputnya ini ketika penurunan harga ini akan membuat permintaan barangnya itu naik atau kidinya tuh di sini dan penawaran barangnya itu bakalan turun ke sini gitu. Terus dalam jangka tadi kan dalam jangka pendek. Nah, dalam jangka menengah, mekanisme resharing ini akan membantu sesi penawaran dalam perusahaan untuk tetap mempertahankan produksi. Nah, meskipun menghadapi penurunan harga. Karena kan kalau resharing risikonya dibagi kan. Jadi kalau misalnya rugi ya dibagi, untung ya dibagi. Nah, kalau resharing ini perusahaannya itu bakalan tetap mempertahankan produksinya. Karena kalau misalnya rugi ya ruginya ditanggung bersama, nggak terlalu rugi jadinya. Walaupun ada penurunan harga, perusahaan itu bakal tetap mempertahankan produksi. Kan. Nah, apalagi dalam jangka menengah, kawan harga itu mulai berkurang. Karena dalam jangka menengah, perusahaan kan bisa lebih mudah kan menyesuaikan harga jual dari produknya dengan kondisi pasar gitu. Nah, jadi intinya kalau ada resharing itu akan membuat keadaan si perusahaannya itu lebih stabil. Karena baik itu ketika ada penurunan harga, harganya si keadaannya itu lebih stabil. Intinya gini, kan kalau resharing dia kan kalau untung ditanggung bersama, kalau rugi tuh nggak sepenuhnya ditanggung oleh si pemilik modal. Jadi ditanggung pengelola. Nah, ibaratkan kan si perusahaan ini kan si yang ngelola itu kan. Nah, karena resharing berarti dia tuh ditanggung, ruginya tuh ditanggung si pengelola, si perusahaan sama si pemilik modal. Yang berakibat si perusahaan ini bisa tetap mempertahankan produksinya. Intinya kalau rugi ya karena ruginya ditanggung bersama nggak rugi-rugi banget. Jadi mereka tetap produksinya tuh bakalan lebih stabil, lebih tetap walaupun misal kadang rugi, tapi produksinya itu akan lebih ini di jangka menengah ya. Tuh. Nah, tadi kalau di jangka pendek karena ada kekakuan, maka di demand atau permintaannya itu akan lebih banyak daripada si penawaran yang dilakukan. Tapi kalau jangka menengah, produksinya itu akan lebih stabil karena adanya resharing. Oke, kita ke soal nomor 7. Misalkan keseimbangan ekonomi makro dengan sistem islami pada sebuah negara sebagai berikut. Di mana Y sama dengan C. C di sini itu diwakili oleh pendapatan doang. Ditambah I yang diwakili oleh Y sama R. Pengaruh Y itu mungkin mau jadi matkul makro ya. Itu kan pengaruhnya positif. Nah, R di sini pengaruhnya kan negatif. Ini recall matkul makro. Terus ada G dan NX. NX ini dipengaruhi oleh Y aksen. Terus
ada ini dipengaruhi oleh ini. Terus ya ini output atau pendapatan nasional, yaitu konsumsi, terus I itu investasi dipengaruhi oleh pendapatan dan R, di mana pendapatan itu berpengaruh positif terhadap investasi, tapi R berpengaruh negatif terhadap investasi. Selanjutnya ada G, pengeluaran pemerintah dan net ekspor yang dipengaruhi oleh output negara kontraparte atau luar negeri, output negara itu sendiri, terus output luar negeri, terus ada nilai tukar tempat luar negeri. Nah, apa yang terjadi pada tingkat output nasional ketika permintaan uang itu meningkat, yang kemudian menyebabkan tingkat return pada sistem keuangan itu ikut meningkat. Nah, jadi ketika permintaan uang meningkat, maka tingkat return atau R, harga dari uang itu kan akan meningkat kan. Itu di gini, uang meningkat pada sistem itu meningkat, dan NX pada real exchange NX pada real exchange rate. Terus kita ke investasi di sini. Tadi investasi hubungannya Y dan R, di mana R itu memiliki hubungan yang negatif terhadap investasi. Kita ke teori SLM masih pekan 5 ya. Jadi ketika si R itu meningkat, maka investasinya itu akan turun. Dan otomatis tadi kan ini kita lihat lagi di sini, I itu kan hubungannya sama Y dan R. Ketika si R meningkat, investasi turun. Tadi Y itu berhubungan positif dengan investasi kan. Berarti ketika R meningkat, sama Y itu sama si R. Karena ini berhubungan negatif, ini sama I kan berhubungan negatif ya. Terus I sama Y kan berhubungan positif. Otomatis kalau R meningkat terus, berarti kan I-nya R turun, kan I-nya naik. Kalau I naik, berarti Y-nya naik. Gitu. Nah, kalau R meningkat, kita ke hubungan I kan Y sama R. Nah, kalau si R meningkat, ini hubungan negatif positif, maka I-nya bakalan turun. Dan kalau I turun, maka Y-nya bakalan turun. Jadi, kenaikan return itu akan membuat R itu kan biaya pinjaman yang tadi. Nah, kalau adanya kenaikan R, maka biaya meminjam dananya itu lebih mahal. Sehingga perusahaan atau individu itu enggan untuk berinvestasi dalam proyek-proyek produktif gitu. Kemudian kita ke NX atau net ekspor. Nah, dalam konteks ini, kenaikan R ini akan mempengaruhi NX dalam exchange rate. Jadi, kenaikan R pada pasar uang itu menandakan bahwa banyak return untuk investasi. Kan? Sehingga investor luar negeri itu lebih tertarik lagi untuk menanamkan modalnya ke dalam negeri. Nah, hal tersebut ini memicu terjadinya net capital inflow, sehingga
banyak modal yang teralihkan ke dalam negeri. Jadi ketika R naik, ini kan mengindikasikan bahwa returnnya itu berarti gede nih. Ini dalam konteks NX ya. Ini dalam konteks NX. Next ekspor. Jadi si ketika R naik kan mempengaruhi exchange rate kan. Berarti exchange rate-nya tinggi. Jadi returnnya gede. Karena returnnya gede, maka orang luar negeri itu tertarik buat investasi. Nah, karena dia tertarik untuk investasi, maka akan memicu terjadinya net capital inflow. Jadi banyak modal masuk ke dalam negeri. Modal masuk. Nah, terus net capital inflow ini nantinya itu akan membuat naiknya permintaan terhadap mata uang domestik dan memicu apresiasi atau naiknya exchange rate. Jadi, bentar. Jadi kenaikan nilai mata uang ini cenderung membuat nilai ekspor itu akan lebih mahal bagi pembeli di luar negeri. Sehingga nantinya karena pembeli luar negeri, karena nilai ekspornya itu lebih mahal bagi pembeli luar negeri, maka akan membuat ekspornya itu lama-kelamaan akan turun. Nah, di sisi lain, barang luar negeri itu akan cenderung menjadi lebih murah dan membuat barang dalam negeri ini menjadi lebih, ini harusnya mahal ya, sorry, typo, mahal. Maka ketika NX-nya itu turun, net ekspornya itu turun, maka otomatis Y-nya itu bakalan turun. Tuh. Ada yang mau ditanyain dulu nggak, guys? Halo? Masih kedengeran nggak suara gue? Masih Kak. Oke. Masih aman ya? Aman, Kak. Oke. Kita ke nomor 8 ya. Jadi nanti ini dibaca ulang lagi. Jadi step-stepnya gitu. Ketika si R naik, itu akan mempengaruhi si exchange rate. Nah, kalau R naik di pasar uang kan menandakan bahwa returnnya kan gede, maka otomatis orang-orang luar negeri itu bakalan minat tuh invest di dalam negeri, makanya investasi itu naik. Nah, kalau misal orang-orang luar negeri pada investasi ke Indonesia, misal ke Indonesia gitu ya, kan modalnya masuk kan ke Indonesia. Nah, karena modal masuk ini, maka akan berpengaruh kepada naiknya mata permintaan kan terhadap mata uang domestik. Nah, ketika permintaan terhadap mata uang domestik ini meningkat, maka itu akan memicu apresiasi atau naiknya real exchange rate. Ketika si real exchange rate ini naik, maka ekspornya kan berarti lebih mahal kan bagi pembeli di luar negeri karena si real exchange rate-nya kita itu naik, berarti luar negeri orang luar itu nilai ekspornya itu lebih mahal gitu. Sehingga lama-kelamaan karena lebih mahal bikin ekspornya turun. Di sisi lain, barang luar negeri itu cenderung menjadi lebih murah dan membuat barang dalam negeri ini lebih mahal. Jadi ketika NX-nya turun, maka Y-nya itu akan turun. Atau output-nya itu akan turun. Gitu. Kita ke soal nomor 8.
Pada jangka panjang, analisa perekonomian sebuah negara dilihat dari aspek pertumbuhan dan pembangunan ekonominya. Nah, pertumbuhan itu seringkali hanya dilihat dari perubahan aspek materi seperti pendapatan nasional. Sementara aspek non-materi juga diperhatikan sebagai keberhasilan pada proses pembangunan. Nah, menurut Anda, setujukah Anda dengan pernyataan di atas? Jelaskan dengan memasukkan faktor manusia sebagai human capital dalam proses pertumbuhan dan sebagai human development pada proses pembangunan. Oke. Kita ke nomor A dulu. Jadi, setuju ya? Karena biasanya pertumbuhan ekonomi itu kan bisa dicerminkan dengan angka-angka yang bersifat material, yaitu secara kuantitatif kan. Sedangkan pembangunan ekonomi ini tujuannya itu lebih luas dan inklusif. Kalau pertumbuhan ekonomi kan bisa diwakili dengan GDP, dan ini kan ada bersifat material, ada angkanya, ada kuantitatifnya gitu. Sedangkan kalau pembangunan ekonomi itu kan memiliki tujuannya itu lebih luas dan inklusif. Nah, dalam pertumbuhan ekonomi, si human capital ini itu punya peran penting sebagai input yang bisa membuat inovasi dan teknologi. Jadi, ketika human capitalnya itu bagus, maka inovasi dan teknologi ini kan bisa berubah menjadi lebih baik atau lebih bagus lagi kan. Karena human capital ini berpengaruh terhadap pembuatan inovasi dan teknologi. Jadi dengan human capital yang bagus, maka inovasi dan teknologinya itu akan lebih cepat dan bisa lebih berkualitas, hingga hal ini akan berefek kepada pertumbuhan ekonomi jangka panjang yang bisa terrealisasikan juga dengan baik. Nah, dalam pembangunan ekonomi, human development itu menjadi objek dan tujuan, sehingga bukan hanya pertumbuhan keadaan ekonominya aja, tetapi juga jadi bukan hanya dalam angkanya aja tadi, tapi juga kualitas si manusianya secara keseluruhan. Oleh karena itu, di dalam aspek pembangunan ekonomi, itu juga berusaha bukan hanya meningkatkan aspek yang tadi kuantitatif itu, tapi juga berusaha meningkatkan aspek-aspek seperti sosial, budaya, dan lingkungan. Oke, kita ke pertanyaan yang B. Jelaskan pula salah satu pandangan teori pembangunan Islam yang menempatkan pentingnya faktor manusia dalam prosesnya. Oke. Jadi ada di sini itu ada box konsep Ibnu Khaldun, di mana dalam mukadimah itu dijelaskan bahwa berbagai peristiwa dalam sejarah itu melalui hubungan sebab akibat dan naik turunnya negara atau peradaban yang berkuasa dalam konteks kebijakan. Jadi terdapat 8 prinsip atau kalimat hikamiah. Yang pertama itu ada kekuatan kedaulatan, atau ini gue baca aja ya, atau al-mulk, di mana tidak dapat dipertahankan kecuali dalam mengimplementasikan syariah. Terus yang kedua, syariah ini tidak dapat diimplementasikan kecuali oleh sebuah kedaulatan. Nah, kedaulatan ini tidak akan memperoleh kekuatan kecuali bila didukung oleh, ini kalimatnya, sumber daya manusia. Nah, sumber daya manusia ini tidak dapat dipertahankan kecuali dengan harta benda atau amal. Nah, amal itu
tidak dapat diperoleh kecuali dengan pembangunan Al-Imroh. Terus pembangunan itu tidak dapat dicapai kecuali dengan keadilan atau adil. Nah, keadilan merupakan tolak ukur atau al-mizan yang dipakai Allah untuk mengevaluasi manusia. Terus kedaulatan dibebankan tanggung jawabnya untuk menegakkan keadilan. Jadi tadi si human capital itu saling berhubungan. Jadi manusia, terus ada yang pertama kekuatan kedaulatan itu bisa diimplementasikan kalau misal didukung oleh SDM kan. Nah, SDM itu juga nggak bisa cuman SDM aja, tapi harus ada si harta bendanya. Nah, harta benda itu tidak bisa diperoleh kecuali dengan pembangunan. Nah, pembangunan ini nggak bakal bisa dicapai kecuali dengan keadilan gitu. Dan keadilan ini adalah tujuannya karena keadilan merupakan tolak ukur yang dipakai Allah untuk mengevaluasi manusia. Oke. Jadi jelasin kalau salah satu pandangan teori pembangunan Islam itu menempatkan pentingnya faktor si manusia ini dalam proses dalam prosesnya ini terdapat pertimbangan makosid syariah, yaitu nafas atau jiwa dan hif nasal atau keturunan. Jadi, pertimbangan penjagaan jiwa dalam pembangunan seperti program-program peningkatan diri membuat fokus pembangunan ini menempatkan si human capital ini menjadi aspek yang sangat penting untuk input pertumbuhan di jangka panjang. Jadi, pertimbangan penjagaan keturunan dalam pembangunan seperti program kesehatan, perlindungan sosial, dan membuat fokus pembangunan itu menempatkan si human development ini menjadi objek dan tujuan pembangunannya. Oke, selesai. Ada yang mau ditanyain dulu? Oke, halo. Ini masih pada di Zoom nggak ya? Masih, Kak. Oke, ada yang mau ditanyain dulu? Nanti gue kirim pembahasannya ya, tapi mau gue bikin dirapihin dulu yang ini. Udah selesai ya guys. Nahda masih di Zoom nggak? Oke, terima kasih untuk Kak Nurul yang sudah meluangkan waktunya untuk mengajari kita semua. Terima kasih juga untuk teman-teman semua yang sudah meluangkan waktunya untuk belajar bareng dengan Kak Nurul malam ini. Oke, karena waktunya sudah habis dan pembelajarannya juga sudah selesai, maka kita cukupkan untuk pembelajaran hari ini. Oke, terima kasih teman-teman semua. Bisa live dari Zoom ini Oh ya. ya, Nahda, maaf bentar. Boleh di unrecord dulu. Soalnya tadi tuh mau bahas ASIS kan, karena unrecord dulu aja deh. Tolong.